produk apa yang akan kita kupas hari ini? Ya. Nah, yang akan kita kupas hari ini adalah Kingston Comic. Nah, ini sebabnya kita perkenalkan Yudo karena Yudo in charge untuk produk ini. Iya. Oke, gimana Yudo kabarnya? Kabar saya baik, Bu. Tuhan. Iya, ya teman-teman, senang sekali kita akan melihat satu penjelasan yang sangat lengkap tentang Kingston Comic atau Comic Kingston ya. Nah, tapi sebelum itu kita akan sapa nih siapa teman-teman yang sudah hadir hari ini. Ya, mungkin ada banyak yang sedang on the way tapi tidak apa-apa. Nah, kita akan sapa dulu beberapa teman-teman yang akan datang dan yang sudah datang hari ini. Nah, ada saudara Pio. Nah, ini bosnya Yudo nih. Love you. Halo Pio. Iya, kemudian ada Nikos. Ini juga tim dari media. Kemudian ada Sintang. Iya, ini juga orang istimewa yang hadir malam hari ini. Ya, teman-teman semua, saya nggak bisa nyapa semuanya, tetapi kita akan segera mulai karena acara Sabda Unboxing ini cuma 30 menit. Jadi supaya kita bisa mengupas lebih banyak dan kita bisa menerima banyak pertanyaan dari teman-teman, kita akan segera mulai ya. Kita akan mulai lebih dahulu dengan doa. Mari kita berdoa bersama-sama. Ya, Bapa yang surga, terima kasih untuk malam hari ini. Kami bersyukur karena Yudo bisa bersama dengan kami untuk acara Sabda Unboxing ini, dan kami bersyukur karena melalui produk dari Comic Kingston banyak orang bisa diberkati, terutama untuk guru-guru, orang tua, termasuk remaja, pemuda, untuk boleh melihat Alkitab dengan cara yang baru. Terima kasih Tuhan untuk segala berkat anugerah-Mu, dan biarlah Engkau juga tolong teman-teman yang masih on the way untuk melihat Sabda Unboxing ini, kiranya Tuhan juga sertai mereka. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan semua ini dalam tangan-Mu, dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Iya. Nah, teman-teman semuanya, kita akan tanya banyak pertanyaan ini ke Yudo ya, karena Yudo tahu banyak tentang produk ini. Tapi sebelum itu, kita akan tanya Yudo dulu nih, kenapa kok dia suka komik gitu ya? Karena ini kan produk yang khusus ya. Nah, Yudo, kenapa kamu kok suka komik? Iya, saya suka komik karena komik itu terutama dari grafisnya, Bu ya. Komik itu grafisnya menarik gitu, bermacam-macam ya, genre-nya. Dan juga komik itu walaupun dia mungkin beberapa orang mungkin mengira itu kanak-kanakan, tapi itu bisa memberi edukasi ataupun hal-hal yang mungkin pengetahuan umum yang bisa kita ketahui gitu. Sejak kapan kamu suka komik? Mungkin dari kecil gitu ya Bu ya, karena orang tua memang suka berikan. Siapa yang nggak suka komik? Iya betul. Anak komik. kecil selalu suka komik. Betul. Ya? Juga waktu dulu di koran juga ada komik strip. Nah itu juga sangat-sangat saya tunggu setiap hari. Iya. Nah Yudo, kalau boleh tahu nih rahasia sedikit, komik apa nih yang Yudo sukai? Iya, mungkin kalau sekarang mungkin lebih ke kayak ke superhero gitu ya, kayak Marvel, DC gitu ya. Kalau mungkin, tapi bisa juga terima yang manga, yang dari Jepang kayak gitu ya. Mungkin hampir semua bisa terima lah. Cuman yang sekarang masih suka sih yang superhero gitu. Superhero, iya. Ada nggak nih komik Indonesia yang kamu suka? Banyak sih, beberapa gitu ya, kayak ada karyanya Mas Iswiniarto dari Surabaya, itu ada dulu Garudayana, terus juga Gundala yang kemarin ada filmnya juga, itu ada komik pendampingnya juga, jadi banyak komik-komik Indonesia yang keren-keren sekarang. Oke. Ya, bagi saudara-saudara semua di rumah yang penggemar komik, nah ini satu komik yang aku yakin ini juga yang salah satu favoritnya Yudo ya? Betul sekali. Iya. Nah, Yudo, apakah tadi Yudo bilang ya, komik itu bisa menjadi sarana edukasi gitu. Nah, bisa ceritakan nih, kenapa komik bisa menjadi sarana belajar yang serius? Karena kebanyakan anak-anak nih yang suka. Ya. Orang dewasa juga suka kah? Orang dewasa pasti bisa suka gitu. Karena kita pasti tertarik dengan gambar gitu ya. Otak kita atau orang zaman sekarang gitu ya, pasca teks gitu. Dan komik itu punya kualitas dalam gambar, dia bisa menceritakan sesuatu dengan fun, tapi hal yang serius gitu. Kayak misalnya kita
pernah tahu tentang novel grafis yang di laporan dari 9/11 ya, yang tower itu waktu di laporannya orang nggak banyak baca, tapi ketika dibikin novel grafisnya orang banyak baca justru. Itu juga kalau misalnya kita tahu di West Point Akademi Militer Amerika, betul, itu mereka punya komik untuk menjelaskan tentang sejarah dari Akademi Militer itu kepada kadet-kadetnya. Gitu. Ya, jadi teman-teman semua, komik tidak harus selalu identik dengan entertainment ya, tetapi juga dengan pendidikan. Nah, itu bagus banget ya. Nah, ini sehubungan dengan Kingston Comic nih, Yudo. Boleh diceritakan apa nih? Teman-teman mungkin ada yang belum tahu komik Kingston itu apa? Oke. Jadi komik Kingston itu adalah komik-komik yang diterbitkan dari penerbit Amerika, namanya Kingston Comics. Kalau di Indonesia kita menerjemahkannya jadi Kisah Kasih Abadi, itu seri gitu. Jadi seri yang menceritakan tentang Alkitab dari Perjanjian Lama sampai Perjanjian Baru sampai Wahyu, dari penciptaan sampai langit dan bumi yang baru. Itu lengkap seluruh kitab. Dari Kejadian sampai Wahyu. Betul, Ibu. Berapa komik? Jadi ada 73 komik. Itu di dalam 12 volume gitu. 12 jadi volume. Ya betul. Ini nggak main-main nih. Betul, banyak itu jumlahnya. ekstensif sekali gitu. Jadi bisa dibilang nih sangat lengkap lah gitu untuk kita bisa belajar dari Perjanjian Lama, terus juga kemudian masuk Perjanjian Baru. Ada bisa lihat korelasinya gitu. Jadi nah, kita akan tunggu lebih banyak lagi informasi tentang sabda tentang komik ya, karena kalau boleh Yudo ceritakan nih, kenapa sekarang komik Kingston ini menjadi salah satu produk Sabda? Gimana nih cerita dulunya? Iya, Sabda, seperti yang kita tahu, Sabda sangat mendukung gitu ya untuk studi Alkitab gitu, dan hal-hal yang berbau di sekitar Alkitab gitu, Biblika gitu ya. Dan Kingston Comics ini waktu tahun 2018 ada pertemuan di Belanda, GMDC. Di Sabda bertemu dengan Kingston Comics di situ, dan juga mereka melihat bahan-bahannya, dan ini bahan-bahan yang sangat baik gitu, maksudnya bukan komik untuk entertainment tadi Ibu bilang ya, jadi kayak komik yang bisa menjadi jembatan kepada Alkitab gitu. Jadi ini komik yang sangat bisa dibilang bertanggung jawab gitu. Ya, boleh nggak kita sebut komik Kingston ini komik Alkitab? Betul, bisa Bu. Jadi karena setiap halamannya itu meskipun digambar oleh beberapa artis gitu, artis komik berbeda, tapi mereka punya patokan yang ketat untuk setiap halaman itu menciptakan kisah Alkitab yang tertulis dalam Alkitab gitu, nggak boleh straight mana-mana. Betul. Ya, jadi teman-teman kalau teman-teman lihat buku Alkitab tebel mungkin sudah sangat takut. Nah, kalau lihat komik mungkin enggak loh, siapa tahu. Nah, kalau saudara-saudara juga punya keponakan, punya anak, punya tetangga yang nggak mau baca Alkitab, nah, mungkin dikasih komik ini nih supaya mereka bisa tahu bahwa Alkitab itu sangat menarik gitu ya. Nah, Yudo ceritakan juga nih, ini kan sudah di Indonesia kan ini oleh Sabda, dan sekarang Kingston komik ini ada dalam bahasa Indonesia. Siapa saja yang terlibat untuk mengerjakannya? Oke, jadi tadi sudah dibilang kita itu ekstensif gitu ya, besar sekali proyeknya gitu. Jadi kalau dulu kita mau bilang ini seluruh energi Sabda itu terlibat di dalamnya gitu. Jadi mulai dari penerjemah sampai kepada yang desain grafis semuanya terlibat di dalamnya. Gitu. Kalau teman-teman ingin tahu lebih banyak, gimana caranya? Ini ada foto kami dari tim komik. Jadi ini itu ada yang nih. Ada yang dari IT, ada yang penerjemah, ada yang ini grafis, ini saya. Terus ini ada banyak, ini Ibu Yulia juga terlibat dalamnya dulu sebagai editor kami. Dan itu ini belum semuanya gitu ya. Karena setelah diproses begitu, itu ada teman-teman juga yang membaca cepat gitu untuk bisa feel-nya tuh dapat gitu. Oh, ini bahasanya kurang tepat gitu, kurang enak gitu. Jadi tim komik itu tim yang sangat besar gitu. Ya, jadi hampir seluruh staf Sabda saat itu ikut ya. Iya. Iya, bisa dilihat ini ada teman-teman tidak hanya menerjemahkan dan juga desain grafis, ada teman-teman juga yang jadi dubber. Jadi ada animasinya, jadi motion comics gitu. Oh, jadi bukan hanya
komiknya saja, tapi ada juga animasinya. Betul. Wow. Jadi motion comics itu komik yang kemudian dikasih efek untuk bergerak. Jadi ada sound effect-nya, ada suara apa namanya tokoh yang berbeda-beda gitu, ada musik-musiknya. Jadi banyak teman-teman yang terlibat di dalamnya. Ini ada Mas Odi, ini ada Mas Pram dulu bersama dengan kita, terus ada Pionir masih muda, ada Nikos, ada Markus juga dengan bersama kita lagi. Jadi banyak sekali teman-teman yang terlibat di dalam project ini. Nah, ini sampai sekarang walaupun ini 2022. Jadi meskipun apa namanya bisa dibilang komiknya cukup stabil gitu ya, bisa dibaca gitu, bisa ditonton, tapi masih ada penambahan-penambahan gitu. Jadi teman-teman media sekarang yang diketuai sama Bang Pionir, masih ada saya juga, Julius, Nehemia, bahkan juga ada Rode, itu Mas Bima. Betul. Jadi semuanya terlibat. Sekarang masih terus berproses gitu, masih terus menambahkan apa namanya fitur-fitur baru gitu. Nah, kalau sangat menarik nih melihat kayaknya banyak banget nih orang yang terlibat. Berapa lama dikerjakan? Dulu tadi dibilang tahun 2018 gitu ya, tahun 2018 pertengahan itu kalau sampai sekarang berapa ya? Cukup lama ya. 3 tahunan ya. Jadi 3 tahun lebih, ya. Waktu yang tadi dibilang untuk bisa dibaca, selesai diproses dan bisa dibaca itu bisa waktu itu awalnya 2,5 tahun gitu. Terus melibatkan tim-tim yang tadi saya bilang itu, tim editor, tim penerjemah, terus juga apa namanya desain grafis, karena tadi udah dibilang 2.000 halaman dan 10.000 panel. Jadi semua teks yang saya terjemahkan tadi itu harus masuk ke dalam balon-balon kata gitu. Jadi kita ngitungnya per panel. Jadi 10.000 panel tuh lama sekali. Teman-teman yang suka komik nih mungkin perlu tahu nih, ini bukan pekerjaan yang ringan ya. Betul. Suka komik sama ngerjain komik itu beda. Gitu ya. Iya. Gimana suka dukanya mengerjakan komik ini? Iya, kalau sukanya, ya dukanya dulu ya. Dukanya tadi kita mesti belajar banyak hal-hal baru gitu, software baru, kemampuan baru, terus juga tahan kerja deadline gitu ya, cepet-cepet gitu. Apa namanya ada tahap-tahapnya. Kalau sukanya itu kita bisa ngerti cerita-cerita yang detail gitu. Jadi misalnya ada teman yang dulu ketika dia masuk dalam tim itu dia kurang dekat sama Alkitab kan, karena Alkitab yang datang ke dia gitu. Jadi dia bisa ceritakan tentang hal-hal yang oh ternyata seperti ini, oh ternyata seperti itu. Jadi pengetahuan Alkitab itu bertambah gitu. Dan apalagi itu kan seperti nonton film gitu Bu, ada warna, ada mood gitu ya. Jadi ketika sambil ngedit terus tiba-tiba kok kayak mau nangis gitu ngeliat Tuhan Yesus, orang yang sakit kusta itu bener-bener apa ya, saya harap semua orang yang suka baca komik pasti tahu gitu. Kita baca, kita di dalam kepala itu dan hati itu juga sedang berproses juga gitu. Nah ini kelebihan teman-teman dari kita membaca hanya teks ya. Kalau ada gambarnya kita bisa mengimajinasikan, emosi kita bisa menjadi lebih keras gitu ya, lebih menantang gitu. Jadi teman-teman kalau saudara sudah membaca Alkitab, coba membaca komik juga, pasti akan dapat berkat yang double. Iya. Oke. Tadi Yudo bilang komik-komik ini sudah bisa dibaca. Apakah ada bentuk cetaknya juga? Ada. Tapi dulu Sabda mencetaknya itu dalam jumlah yang terbatas gitu. Jadi Sabda mencetak untuk event Paskah dan juga Natal. Jadi tadi ada volume, tapi ada volume khusus Kristus. Jadi yang Natal itu Kristus 1 dan 2 ini. Terus juga ada yang Paskah itu Kristus 11 dan 12 gitu. Jadi buku-buku ini dicetak dalam jumlah yang terbatas sih. Iya, ya. Lihat bukunya coba teman-teman. Saya nggak tahu bisa di zoom atau enggak nih ya. Wow. Ini kertasnya sangat-sangat bagus. Kertasnya sangat bagus. Warnanya sangat bagus banget, full color gitu ya. Dan gambarnya yang hebat nih. Sangat-sangat hebat. Jadi waktu ketika ini datang gitu dari percetakan gitu ya, rasanya. Iya, jadi sangat-sangat bisa pegang apa yang kita kerjakan dan juga ini Alkitab gitu Bu. Jadi
ceritanya sangat-sangat apa ya, setia dengan teks Alkitab gitu. Ya. Nah, Yudo ceritakan lebih jauh nih supaya teman-teman ngiri nih melihat ini komik ini. Apa keistimewaan dari komik Kingston? Oke, yang keistimewaan pertama yang paling sangat menonjol gitu ya. Kenapa tadi dibilang komik yang sangat setia gitu? Karena di paling bawah setiap halaman itu, di paling bawahnya itu ada alamat ayat yang jadi sumber dari cerita itu. Kalau kita lihat di layar ini, ini tadi tentang malaikat yang datang kepada gembala gitu ya. Nah, di bawahnya itu ada Lukas 2 ayat 14 sampai 15. Jadi bisa langsung dilihat sama teman-teman ketika lagi baca baca komiknya gitu ya. Terus mau lihat yang di dalam teks Alkitabnya bisa langsung cek gitu. Itu yang pertama. Ya. Terus yang kedua, kita sebentar, sebelum dilanjutkan. Ini ada QR code nih apa nih? Ya, itu kalau yang dicetak ini, ketika kita foto QR code-nya, dia langsung pergi ke alamat ayatnya. Jadi ke Comic Zone. Betul. Jadi ada situs yang sengaja dibuat, comic.app. Nah, itu kita bisa belajar Alkitab lebih banyak gitu. Jadi ketika kita mau tahu lebih banyak tentang cerita ini, misalnya tentang perjalanan Maria dan Yusuf ke Bethlehem gitu ya, kita QR code sini langsung pergi ke halaman situs itu. Nah, teman-teman sekaligus bisa membaca Alkitab, bukan hanya melihat gambarnya dan membaca ceritanya, karena ceritanya juga cerita Alkitab ya. Tapi kalau mau persisnya ayat-ayat Alkitabnya langsung bisa ke sana juga ya. Oke, keistimewaan yang lain Yudo. Ya, keistimewaan yang kedua, setiap komik, tadi kan dibilang ada 73 komik. Ya. Di bagian belakangnya, kalau dicetak itu di bagian yang sini, di sini tuh ada doa pendek gitu ya. Doa pendek untuk kita lebih engage kepada komik itu. Misalnya dalam doa ini tentang perjalanan kelahiran Tuhan Yesus gitu. Doanya adalah, Tuhan Yesus terima kasih karena Engkau mau turun ke dunia dan melepaskan dari belenggu kuasa dosa dan bla bla bla. Jadi itu doa yang setiap komiknya judulnya itu unik gitu. Jadi untuk bawa kembali review garis besar dari cerita itu apa. Kemudian ini ada 5 langkah untuk kita bisa hidup terus sebagai anak-anak Tuhan. Jadi langkah-langkah ini praktis dan semua orang dari yang anak kecil sampai orang besar bisa melakukannya. Ya, gitu. Itu sangat istimewa karena bukan hanya membaca komiknya saja, tetapi ada panduannya ya. Betul. Untuk bagaimana kita bisa merespons terhadap komik yang dibaca. Ya. Ada lagi keistimewaannya? Ya, keistimewaannya yang berikutnya itu adanya di digital. Jadi di belakang sini belum ada waktu itu. Tadi dibilang ini ada tambahan terus. Kemudian ada penambahan lagi satu halaman tentang halaman sumber ayat, sumber kitab dan ayat. Jadi di halaman ini kita bisa melihat nomor halamannya berapa, sumber kitab dan ayatnya yang mana, terus deskripsinya. Jadi kalau kita baca dari ini ke bawah gitu, kita bisa lihat garis besar dari komiknya. Dan juga ini bisa jadi cara kita untuk jadwal baca. Jadi banyak hal yang bisa dilakukan dengan daftar ayat ini. Wow. Gitu. Ya. Wah, ini sangat berguna sekali untuk guru-guru ya. Betul. Untuk guru sekolah minggu ya, dan jadi juga guru agama. Sangat bisa digunakan dalam berbagai macam cara. Ya. Gitu. Iya. Ada lagi keistimewaan yang lain? Ada lagi, Bu. Nah, ini karena Sabda, tadi sudah dibilang Sabda adalah lembaga yang sangat mendorong studi Alkitab. Kita tidak mau ini hanya sekedar jadi entertainment ya, tapi kita mau pakai ini jadi alat untuk belajar Alkitab. Jadi di digital maupun di cetaknya itu kita sisipkan satu halaman untuk panduan PA dengan komik kisah kasih abadi, gitu ya. Jadi banyak orang tanya kok gimana caranya gitu. Nah, kita punya prinsip gini, ketika kita punya metode itu cukup kuat gitu, yang diajarkan di situ metode SABDA yang cukup sederhana dan working with God gitu. Kalau kita metodenya cukup kuat, kita bisa adaptasikan metode ini ke media yang lain. Misalnya kalau dari teks, ini diadaptasikan ke media komik gitu ya. Kalau media komik kan, di media teks kan awalnya kalau SABDA, simak itu kan berarti kita baca. Kita baca baca ayat sebelum, baca ayat setelah gitu. Baca perikop, betul. Nah, kalau yang simak di dalam komik, kita bisa menyimak semua elemen yang ada dalam komik. Misalnya
warna, Ya, terus juga gestur, ekspresi. terus juga dialog. Jadi bagaimana seorang tokoh mengatakan sesuatu dengan cara yang tertentu gitu, itu menunjukkan siapa dirinya gitu. Dan itu bisa juga menolong kita untuk melihat perkembangan tokoh atau perkembangan cerita itu dari misalnya dari mood warnanya gitu. Kalau kita lihat di yang tentang penyaliban Tuhan Yesus tuh warnanya itu hitam, merah, coklat. Jadi seperti itu. Dan ketika Tuhan Yesus bangkit, warnanya biru muda. Jadi kita bisa melihat ini benar satu cerita yang punya naik dan turun begitu. Ya, wow. Excited banget ya untuk teman-teman khususnya yang suka gambar, yang suka desain. Wah, harus baca ini. Ada kelebihannya lagi, Yudo. Iya. Banyak kelebihannya. Jadi bulan April yang lalu ya kita buat satu contoh panduan gitu untuk melakukan PA dengan komik tapi untuk tema Paskah. Jadi kita nggak mau bikin panduan yang saklek gitu ya Bu ya, tapi contoh panduan untuk bagaimana kita bisa bikin jadwal untuk ketemu, jadwal baca, jadwal diskusi menggunakan buku Kristus 11 dan 12 gitu. Jadi itu bisa menolong orang untuk melambat sedikit ketika aku udah tahu cerita tentang kematian dan kebangkitan Tuhan gitu ya. Tapi ketika mereka baca pelan-pelan, satu hari tiga halaman, terus mereka mendiskusikan, mencerna gitu, bisa dapat suatu hal yang baru dari situ. Gitu. Jadi contoh panduan itu sekali lagi bukan satu yang saklek, tapi bisa diadaptasi atau dimodifikasi gitu oleh banyak guru sekolah minggu atau guru remaja gitu. Ya. Well, Yudo, kamu sebagai seorang grafis juga ya, desainer juga ya. Kamu lihat gambarnya di mana nih, gambar-gambar dari Kingston Comic nih? Ini saya sangat suka sekali. Karena tadi saya bilang saya suka sekali dengan komik Amerika gitu ya, US gitu. Nah, komik-komik ini tuh digambar oleh idola-idola saya. Gitu. Jadi mereka orang-orang yang artis-artis yang jebolan DC Comics dan Marvel Comics yang veteran. Dari Marvel dan Betul. Disney. Wow. Jadi DC Comics ini mereka orang-orang yang mereka punya standar masing-masing gitu ya. Terus ada yang punya spesifikasi genrenya, ada yang horor, ada yang action segala macam. Dan itu sangat bisa diadaptasikan oleh Art Iris, pendeta yang memulai penerbit ini. Penemu. Iya, betul. Jadi atau pendiri dari komik. Betul, Kingston Comic itu. Jadi beliau memasang orang-orang itu untuk ada yang untuk menggambar komik Wahyu gitu. Nah, dan yang gambar ini adalah orang yang jago sekali dengan. Aduh, aku nggak bisa bayangin tuh. Wah, itu susah banget. Iya, jadi baca aja susah ya, apalagi digambarin. Gambar-gambar itu sangat-sangat supernatural misalnya. Kalau gambar waktu Tuhan Yesus lahir dan perjalanan Tuhan Yesus pelayanan digambar oleh artis yang lain yang paling jago dalam menggambar gesture dan warna gitu. Jadi kayak gitu. Jadi ini sangat-sangat realis dan semi realis dan kadang-kadang mungkin kalau dibilang kayak superheroik gitu ya. Iya, lihat gambarnya, wow, hebat banget ya. Saudara pasti nggak kecewa deh lihat gambarnya. Gambarnya bagus banget. Ya, aduh Yudo, kita nggak bisa berlama-lama nih karena waktu ya. Apakah komik-komik ini pernah dipromosikan? Iya, kita sejak awal pengerjaannya tahun 2018 itu pernah dipromosikan. Yang pertama-tama itu di Natal Sabda tahun 2018. Jadi waktu itu ketika sudah nggak mulai berjalan, kita mulai juga temukan 10 hukum komik Alkitab, betul. Jadi kita wah ini sesuatu yang harus dibagikan kepada orang lain, gitu, supaya orang tahu bahwa komik bukan hanya untuk entertainment, tapi juga bagaimana mereka bisa memakai komik untuk menjadi jembatan kepada Alkitab. Gitu. Dan ini jadi alat yang alat pelayanan misi yang cukup baik gitu untuk orang bisa engage dengan Alkitab dan kemudian mencari tahu sendiri di Alkitab seperti apa sih gitu, daripada baca komik bukan hanya baca komiknya saja tapi juga baca Alkitabnya gitu. Apalagi untuk anak milenial ya. Betul. Jadi kalau yang visual kurang suka baca teks gitu ya. Cuman ini sangat tertolong untuk bisa belajar tentang Kristus, tentang Alkitab dari sini. Karena sejak awal mulanya dibuat oleh pendeta Art Iris ini didesain untuk orang-orang yang tidak suka membaca atau tidak akrab dengan Alkitab dan
dan gereja gitu. Yang nggak suka huruf-huruf saja. Betul ya. gitu. Jadi kalau orang ini untuk awalnya untuk orang-orang yang pelayanan penjara. Jadi untuk orang yang belum kenal Kristus gitu. Dan sekarang kalau ini diberikan untuk anak-anak yang sudah dengar tentang Kristus waktu mereka sekolah minggu, mereka pasti bisa apa ya? Bisa connect gitu dengan gambar-gambar ini. Iya. Gitu. Yudo satu lagi nih. Ada 2 pertanyaan lagi ya. Adakah gereja yang sudah memakai ini untuk mengajar anak-anak? Mungkin bukan anak-anak ya. Ini sebenarnya cocok untuk umur berapa sih? Ini untuk kelas 6 SD ke atas biasanya dipakai gitu. Karena bahasanya tuh bahasa Alkitab juga gitu. Jadi ada kata-kata yang mungkin susah dimengerti atau gambarnya juga kadang-kadang karena tadi superheroik ya, itu kadang-kadang agak susah diterima untuk anak lebih kecil. Tapi bisa dibimbing. Jadi anak kecil yang masih belum didampingi. Didampingi oleh orang tua atau kakak atau pembinanya. Jadi kalau dia nggak ngerti kata-katanya, nanti yang dewasa yang menjelaskan. Iya, betul. Oke. Nah, tadi gerejanya kita sudah pernah roadshow setidaknya tuh di Solo itu ada 3 event. Yaitu di GSJ Angel Sepenuh Solo, waktu itu untuk anak-anak remaja dan mereka sangat excited sekali. Iya, wow. Itu jadi tidak hanya baca komiknya tapi juga nonton animasinya. Dan jadi, komiknya bacanya di HP loh. Di HP. Iya, karena digital. Iya, jadi mereka sangat senang sekali untuk setelah baca terus kemudian diskusi. Kemudian yang kedua di GKI Nusa Solo itu juga diawali dengan nonton animasi bersama, kemudian baca komiknya dan mereka juga bisa sharing dengan teman-temannya. Kemudian yang belum ada fotonya di sini, yang kemudian tuh di Bible Camp di STT Gita Hidup. Dan yang ini, yang next, ini launching grand besar-besaran Kingston Comics di Sabda 25 tahun 2019. Kingston Comics ternyata dilakukan di Sabda usia 25. Ulang tahun Sabda. Betul. 25. Jadi waktu itu kita rencananya hanya cetak digital beberapa gitu ya, semua satu-satu, tapi kemudian hanya untuk display. Nah, biasanya kok produk Sabda itu kan gratis. Dan ketika itu orang-orang mungkin mengira ini gratis juga. Jadi pada diambil dan karena melihat antusiasme itu ya sudahlah gitu, karena itu juga mereka bisa memberkati mereka juga begitu ya. Itu menyenangkan sekali. Kemudian jadi display 73. Terus kembalinya ininya ya, apa cover-covernya ditaruh di atas, jadi kayak satu poster yang sangat besar gitu, dan itu sangat eye catching sekali gitu. Banyak anak muda yang nongkrong di situ untuk melihat apa ini dan kami jelaskan satu persatu di komik yang bisa menolong mereka gitu. Iya. Nah, Yudo, apa harapan Yudo ke depan nih untuk komik Kingston ini? Oke, untuk harapan ke depan pastinya untuk penerjemahan komik-komik Kingston yang lainnya. Jadi Kingston Comics tidak hanya menerbitkan buku-buku ini saja, seri ini saja. Betul. Komik Alkitab, tapi juga komik sejarah tentang Alkitab. Misalnya Alkitab itu ditulis oleh siapa, terus bagaimana sampai ke tangan kita sekarang. Terus kemudian ada komik-komik para martir, atau juga komik-komik tentang 101 pertanyaan yang populer untuk kekristenan. Jadi ada banyak yang bisa kita terjemahkan untuk audiens pembaca Indonesia gitu. Dan juga doakan juga satu lagi untuk pengerjaan motion comics yang sedang masih berlanjut gitu, supaya bisa cepat selesai. Animasi nih ya? Betul, supaya bisa dinikmati oleh semua umat Kristen di Indonesia gitu. Wow, banyak banget nih, ini proyek gede banget gitu ya, dan sudah menjadi bagian dari Sabda dan sudah bisa dibagikan gratis tadi Yudo bilang ya. Gratis. Jadi silakan datang ke kemana nih situs comic.app. Ya. Dan tadi juga biasanya akan ada yang tanya, itu kan yang digital, kalau yang cetak gimana? Nah, di situs comic.app itu ada satu tab di belakang namanya situsnya situs comic.app/pesan. Itu teman-teman bisa lihat ada formnya untuk persyaratan untuk memesan komik-komik cetak ini. Oke. Ya, wow, teman-teman udah jam 7 lebih nih. Saya harus ngebut ini dengan pertanyaan-pertanyaan yang mungkin sudah hadir. Selamat malam, saya Martin Kadosu. Selamat malam. Kasodu, sorry saya salah baca. Ya, selamat malam Pak Martin. Senang sekali Pak Martin sudah rajin datang ke IG Live Sabda ya.
Iya. Ini lalu ada tanggapan dari kanan T3CH. Ya, telat. Wah, kalau telat nanti lihat rekamannya ya. Oke. Mantap tim Sabda komiknya. Thank you untuk Ibu Deborah Wisnu. Kemudian gimana caranya dapat paket komik yang Natal? Bisa untuk kado Natal dan remaja nih. Gimana nih? Iya, tadi sudah dibilang bisa pesan. Bisa pesan di situs komik.app/pesan atau hubungi admin aja nanti. Ya, hubungi admin di nomor, nanti admin di tempat komentar akan kasih nomor WA-nya ya. Nanti saudara bisa kontak admin. Oke, wah keren ya Kak komiknya. Bisa untuk PA lagi, mantap. Iya betul Rena. Oke, kemudian ada juga nih dari Siltan. Apakah semua judul komik Kingston diterjemahkan dan ada versi cetaknya? Oh, itu tadi sudah dijelaskan. Jadi nanti akan lihat lagi rekamannya ya. Tadi karena sudah dijelaskan. Jadi sudah diterjemahkan dan ada versi cetaknya tapi limited. Tadi Yuri bilang hanya beberapa saja, tidak semuanya dicetak karena tujuannya memang bukan untuk dicetak ya. Oke, kemudian ini dari Rena, komik Kingston saat ini tersedia dalam versi bahasa apa saja ya Kak? Oke, kalau bahasa suku di Indonesia saya kurang tahu, tapi bisa coba cari di kita kan kerjasama dengan Kingston Comics-nya. Ya, yang Amerika punya. Yang mereka punya. Mereka punya satu situs namanya Super Bible. Oh, superbible.tv. Di situ ada bahasa-bahasa lain selain bahasa Indonesia gitu. Jadi silakan main sana, bisa lihat bahasa-bahasa lain selain bahasa lain ya. Entah itu bahasa Belanda, entah itu bahasa Jerman, bahasa apapun yang lain tapi bahasa dunia. Kalau yang bahasa Indonesia cuma Indonesia ya, nggak ada bahasa suku ya. Iya. Itu pekerjaan gede banget gitu ya. Gimana caranya terjemahkan dalam bahasa suku saya nggak tahu deh. Iya. Oke, ada pertanyaan lagi, luar biasa, semua bisa dilihat dengan free. Betul Pak Martin? Ya, silakan doakan untuk supaya komik ini bisa menjadi alat atau jembatan untuk orang menyukai Alkitab dan membaca Alkitab dan hidupnya diubahkan oleh Alkitab. Ya, oke, Yudo kita waktunya udah habis, sangat-sangat habis. Jadi saya harus menutup acara ini. Bagi teman-teman yang ingin tanya lebih banyak, silakan kontak admin ya. Nanti saudara akan mendapatkan penjelasan secara pribadi. Iya, oke, sekali lagi thank you so much Yudo untuk penjelasannya. Dan saya yakin teman-teman di rumah juga mendapatkan banyak berkat dari apa yang sudah dijelaskan. Dan terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah hadir dan yang sudah bertanya. Ya, semoga apa yang sudah ditanyakan tadi bisa jawabannya bisa dimengerti. Dan kalau masih ada pertanyaan lagi silakan kontak ke admin. Dan pengumuman untuk minggu depan kita akan adakan Sabda unboxing lagi. Kali ini bukan komik tetapi film. Ya, film Alkitab. Nah, teman-teman silakan hadir. Minggu depan kita akan mengupas tuntas satu produk Sabda komik, bukan komik, film Alkitab. Lumo. Iya. Oke, terima kasih banyak untuk semua perhatiannya. Dan kita akan tutup dalam doa. Bolehkah saya minta Yudo untuk tutup dalam doa? Oke. Ya. Baik. Mari kita berdoa. Bapak di surga, terima kasih untuk malam hari ini kalian boleh sharing tentang Kingston Comics. Tolong supaya apa yang boleh dibicarakan malam hari ini boleh menginspirasi orang untuk membaca komik Alkitab yang bertanggung jawab untuk bisa menumbuhkan kecintaan pada firman Tuhan dan juga menumbuhkan kerohanian kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus untuk acara ini. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah hadir. Kiranya kami juga diberkati oleh Tuhan dan juga boleh menjadi berkat dalam kehidupan kami masing-masing. Terpuji dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Ya, terima kasih teman-teman. Senang sekali bisa bertemu dan bye. Sampai jumpa minggu depan ya. Iya.